Lur, usahaku ketemu Syahrukan masih belum berhasil. Tapi Sarukan masih Bombay. Bombay मिलेगा। Oh, Di India aku harus kerja serabutan buat bertahan hidup. kok cuma 20? 20 ini berat deh. Dari dagang asongan, I'm buy, I selling around. Oh, gitu. sampai bantu-bantu orang di pasar. Gak masalah Lur, aku memang dari dulu gak pilih-pilih kerjaan. Oh no, harga pas. Seven. Di Indonesia aja, aku pernah jual ayam dan jadi tukang bikin tungku. Aku tetap semangat Lur. Tapi kadang kalau pas capek, aku nostalgia mengingat lagi pengalamanku di Indonesia pas masak menu India. Ini dia kisah perjalananku, ada apa dengan India. Aku masih di New Delhi, India Lur. Tepatnya di kawasan industri dan pergudangan daerah Siraspur. Beda tipis sama kawasan industri Priok, Jakarta Utara. Panas dan berdebu, banyak transformer atau truk kontainer gede Lur. Di sini bedanya aku dapat bonus tes kesehatan telinga. Kupingku belajar kebal sama suara klakson yang gak ada berhentinya Lur. Wes, ora popo Lur, demi berjumpa sama Syahrukan. Hari ini aku dapat kesempatan kerja jadi kuliah angkut Lur. Nah itu kontainernya, wis dateng, tak kerja dulu yo. Tugasku ngangkut karung dari gudang ke dalam kontainer. Satu karung beratnya 20 kg, berisi bean snack alias cemilan kacang. Biar cepat selesai, 2 karung langsung angkat sekaligus saja yo. Gundul gitu loh. Kalian kan tahu, aku ini titisannya Huluk. Otomatis tenagaku 11-12 lah sama dia. Oh iya Lur, gak cuma makanan beku. Gudang di sekitar sini isinya macam-macam. Ada perusahaan yang bergerak di PVC atau vinil, tembakau, sampai mainan anak-anak juga ada. Kok cuma 20? 20 ini berat deh. India keras Lur. Kalau dirupiahkan, aku cuma dapat upah sekitar 3.500 rupiah aja. Jauh lebih sedikit kalau dibandingkan sama kuli bangunan yang sehari bisa dapat sampai 100.000 rupiah yo. Bahkan sama kuli angkut di pasar aja masih kalah jauh. Wes, gak sebanding sama tenagaku Lur. Kira-kira duit yang seuprit iki bisa jadi apa yo? Lur, ternyata India keras Lur. Emang tenaga kerja di sini murah banget. Lah udah nguli, cuma dikasih 20 rupiah. Tapi tetap disyukuri Lur. Namanya kerja, ya sedikit-sedikit kumpulin jadi banyak. Tuh, lumayan dah, penglaris. Lur, aku inget ada yang bilang di sekitar sini ada jajanan yang harganya murah meriah. Namanya Monglet. Kabarnya sih paling banyak dijual di daerah Karobek. Opo iki ya? Tapi antriannya panjang banget Lur. Rame pol. Aku penasaran, opo emang seenak itu yo? Seperti biasa, aku masih kurang fasih ngomong pakai bahasa Hindi. Jadi pakai bahasa tubuh aja yo. Lur, Monglet iki kepanjangan dari mung bean omelet. Makanan vegetarian yang dibuat dari bahan mung dal atau kacang hijau kupas. Biasanya banyak dicari untuk menu sarapan. Monglet dibuat dengan tambahan seledri, jagung pipil, dan bawang merah. Aduk lalu tuang ke atas teflon. Wis, bener-bener kaya bikin omelet yang biasanya aku buat di rumah Lur. Ojo lali, bagian atasnya tambahkan potongan daun ketumbar dan beetroot.
Ada juga yang menambahkan topping keju vegetarian biar rasanya lebih nendang. Lur, karena banyak yang mesen, abang-abangnya sampai punya 8 teflon yang dipanaskan bersamaan. Bang, pesenanku jus sampai gosong ya. Opo abangnya tahu ya lur, kalau aku pernah jadi mantan calon peserta chef-chefan itu. Aku cuma liatin dia masak aja, tapi kok kayak grogi banget sih. Santai aja bang, kalem. Habis salting, abangnya langsung pamer keahlian. Diem-diem, ternyata doi punya banyak jurus terpendam lur. Koyoke sih, dia ini titisan naga. Bedanya apinya disembur dari bawah teflon. Ngomongin kacang hijau lur, ternyata kacang iki jadi salah satu bahan pangan paling tua di India. Sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu, terutama di wilayah India Utara dan Barat. Bahkan dalam tradisi Ayurveda, kacang hijau dianggap makanan sattwit atau makanan yang paling murni. Soalnya mudah dicerna, tidak menimbulkan gas atau racun, dan bersifat bisa menenangkan tubuh. Jadi, yo wajar saja kalau warga India hobi banget mengolah kacang hijau dari dulu sampai sekarang. Wis, jangan pamer skill terus bang. Pesenanku udah diselesaikan. Aku wis lapar banget iki. Wah, tampilannya menggoda banget lur. Gak sabar pengen makan. Meskipun panas, langsung sikat lur. Melepuh dikit gak ngaruh. Urusan perut wis gak bisa nanti-nanti. Sesuai namanya, bentuknya mirip sama omelet atau pancake yang tebal. Di dalamnya lembut dan empuk, tapi pinggirannya gurih renyah. Aroma kacangnya khas banget lur. Lumayan lur, walaupun kerja di India ini agak susah lur. Duitnya kecil, tapi lumayan. Bisa dikumpul-kumpul, bisa buat beli makan. Nah ini lur, aku beli mangla, makanan khas India nih ya, di New Delhi. Nah, rasanya mangla ini hampir kayak bakwan jagung lur. Nah, makannya kita pakai saus. Ini ada saus cabai nih, cabai hijau. Nah, ini manis asam. Nah, kalau manis asam aku nggak begitu suka, aku sukanya yang pedas, spicy, enak banget. Jadi manglanya sedikit gurih, dicocol pakai saus sambal atau saus cabai yang pedas. Mantap. Karena berbahan kacang hijau, otomatis kaya serat dan protein nabati. Cocok banget buat yang lagi diet. Lur, tapi di sini tuh gak ada tempat duduk untuk santai sambil menikmati makanannya. Akhirnya aku harus makan ala-ala prasmanan di kondangan gitu lur. Ora apa-apa wis, biar dikira orang India asli. Dari kawasan industri Siraspur, perjalanan mencari Syahrukan, aku lanjutkan menyusuri simpul keramaian di kota New Delhi. Tapi duitku semakin hari semakin menipis. Mau gak mau, aku harus kerja lur. Laser, handbag. Setelah ini, tak lanjut lagi ceritaku yo. Lur, impianku ketemu King of Bollywood durung padam. Terus tak kejar pelan-pelan. Simbok di kampung pasti brebes mili, bakalan bangga karena aku anak kesayangannya, bisa foto bareng sama idola sepanjang zaman. Sambil mencari Syahrukan, aku juga sekalian jalan-jalan lur. Aku penasaran, pengen tahu ada apa dengan New Delhi. Gak beda jauh sama Jakarta. Ibu kota negara India iki ruame pol.
Kalau gak apal jalan, bisa-bisa nyasar. Back in the first place. Oh iya lur, sebelum New Delhi, ibu kota negara India ada di Kalkata. Kurang lebih 114 tahun yang lalu, pindah karena posisinya jauh di timur. Jadi pemerintahan sulit untuk mengatur tanah India yang super luas. Ini namanya Pasar Janpat. Lokasinya ada di Connaught Place. Pasar tekstil dan pakaian trendy yang harganya murah meriah lur. Tapi aku sih gak ada rencana belanja lur. Harus hemat. Jadi cukup jalan-jalan aja yo. Di sepanjang jalan banyak pedagang. Ada yang buka lapak kecil, tapi ada juga yang berkeliling alias jadi pedagang asongan. Wah, jiwa dagangku meronta-ronta lur. Aku bantuin jualan aja yuk. Lumayan, kalau untung bisa buat tambah bekal mencari sahrukan. You how much? Oh, You how oh much? yes. Berapa rupiah? Yeah, how much? Aku gak ngerti sama bahasa nih. Jadi bolehlah ya kalau aku pakai bahasa kalbu. You how much? Leather, my friend. 500, 400, 500, 300. 300. Orang-orang yang tak temui beda tipis sama aku. Urusan ngomong bahasa Inggris, little I can. 400, 500, 300, 700. Okay, I'm good. I'm buy, I selling around. Oh, yes. Perjuangan banget yo, mau ngobrol aja. Maksudnya, aku tuh mau keliling bantu jualin tas dan dompetnya gitu. Wes, sing penting, aku punya niat baik. Biar dagangannya laris Tanjung Kimpul. Barang dagangannya habis, duitnya ngumpul. 350. Bener kan lur? Belum apa-apa udah banyak yang rubungin. Tapi namanya juga jualan. Yang mendekat belum tentu beli lur. Sir, leather, handbags. Where's handbags? Handbag, leather. Ternyata jualan gini susah juga yo. Apa karena mereka gak paham sama bahasa Inggrisku yo? Bapak, dompet bagus ini. Ini tas juga boleh. Murah-murah. Ih, Bapak. Ora popo, namanya juga usaha. Tapi lumayan juga lur. Kayaknya aku udah jalan lebih dari 10.000 langkah buat jualan tas. Tapi kok belum ada satupun pembeli yo. Nah, ada yang tampilannya perlente tuh. Coba tawarin ah. कैसे दे रहे हैं भाई? 400 rupiah. No. Thank you. Lor, ternyata lor, jualan ngasong juga nggak gampang lor. Udah setengah hari, nggak laku-laku satupun, belum laku Ring, bukan nggak laku-laku. Yang laku malah temenku lor, yang jualan kaos kaki lor. Wah, apa aku ganti jualan kaos kaki aja ya boyo? Laris kita kaos kaki di sini. Tak coba sekali lagi yo. Nih. मेरे को वहाँ पे करके आया था 100 रुपए ये लो Syukurlah berkat bantuan warok alias warga lokal, akhirnya ada juga yang bungkus daganganku lur. Lor, akhirnya laku satu lor. Emang nggak kemana rezeki itu. Oh iya lur, denger-denger kota New Delhi ini rumahnya ribuan merpati. Bahkan
disebut sebagai kota dengan populasi merpati tertinggi di India. Aku yo penasaran. Dari pasar Janpat, lanjut aku menuju ke open market. Gak jauh kok lur, cuma sekitar 15 menitan aja. Wah, ternyata bener lur, merpatinya rame banget. Kayak lagi harisan. Gua akan bunuh. Itu. Lapar di merpati. Sini, kumpul, tak kasih cemilan. Kalau kayak gini, aku berasa jadi aktor. Inget banget sama Shah Rukh Khan pas beradegan di film Bollywood. Sayangnya suaraku lagi gak bagus lur. Nyanyinya kapan-kapan aja yo. Oh iya, di New Delhi merpati dianggap sebagai salah satu warisan ikonik. Warga di sini gak pernah pelit sama merpati, malah sering banget bagi-bagi makanan. Tradisi warga ngasih makan merpati ternyata sudah ada sejak masa Hindu kuno lur. Dikenal sebagai wujud kebajikan dan penghormatan leluhur. Bahkan pada masa kejayaan dinasti Mughal, hubungan manusia dan merpati tambah kuat. Hobi memelihara dan melatih merpati menjadi olahraga para bangsawan. Merpati kemudian tumbuh menjadi simbol perdamaian dan kesetiaan lur. Lur, makhluk dalam perutku sudah manggil-manggil. Aku tak geser ke Sankar Market yo. Katanya di sini terkenal sama cole baturenya. Iki lo, street food kari kacang Arab, pedas dan roti goreng. Rotinya terbuat dari tepung maida, salah satu jenis tepung gandum khas masakan India. Adonan roti yang sudah didiamkan 1-2 jam dibentuk seperti lempengan. Ben mengembang, rotinya digoreng sambil sedikit tekanan, lalu dibolak-balik ben gak gosong yo. Setelah rotinya terbentuk, bagian atasnya ditaburi daun bawang. Selanjutnya, roti ditempelkan ke dalam gentong panas. Mirip banget sama pembuatan lumpia khas Banyumas, Jawa Tengah ya lur. Kalau warnanya wis berubah, tinggal diambil pakai 2 besi panjang. Wah, sepertinya ini benar-benar jadi kudapan kesukaan warga India. Kedainya rame pol. Aku jadi penasaran gimana rasanya. Harganya murah lur, cuma 100 rupiah atau sekitar 18.000 rupiah aja. Oh, thank you. Rasa rotinya gurih dengan tekstur yang lembut di dalam dan renyah di luar lur. Jajanan ini populer karena kombinasinya yang sedep pol. Ada rasa gurih dan pedas dari cole atau kari kacang Arab, perpaduan dengan gurihnya roti goreng. Gundul approve lur. Lumayan lur, bisa makan enak nih ke cole batoring. Kerja di sini jualan tas, dapat rezeki bisa makan. Pokoknya asal nggak malas-malasan pasti bisa hidup lur. Dimanapun tempat, pokoknya survive. Lur, apapun pekerjaannya, sing penting halal bakal tak lakoni. Pas di Indonesia aja, aku pernah jualan ayam. Ayam. Lumayan lur, ayamnya laris. Cacing di perutku pun senyum manis. Cerita lengkapnya habis ini yo. Berada di negara orang bikin aku sadar satu hal.
Dimanapun kita berpijak, cara bertahan hidup tetap sama. Ojo milih-milih pekerjaan. Di New Delhi, aku rela kerja apa aja lur. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bukan hal baru buatku. Di Indonesia pun, aku sudah ditempa sama banyak jenis pekerjaan. Ini salah satu pengalamanku kerja jualan ayam di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat lur. Wah, cuaca di kaki Gunung Rinjani cukup cerah dan hangat. Kebetulan hari ini jadwalnya pasar mingguan lur. Pasar seminggu sekali di Sembalun Bumbu, menjual aneka kebutuhan pokok masyarakat. Tapi gak banyak yang menjual ayam kampung hidup. Jadi sudah jelas toh, kalau kehadiran penjual ayam kampung selalu ditunggu. Ayam. Yo, yang ayam. Ayam murah, ayam kampung. Wih, 100.000. Ayam jantan. Berapa? 40 sudah. Mari. Boleh modalnya, Bang. Wele, nawarnya kok pada sadis-sadis banget yo iki. Udah 110. Sekali 110 guys. Ih, ini ayam besar, Bu. Tapi aku nggak boleh emosi, harus sabar. Kalau mau rezekinya lebar, banyak maksudnya. Aris. Ayam juga. Dul, lagi berapa ayamnya? Masih ada 3, Bang. Antar dah semua ke Beruga ya. Oh, iya, Bang. Ya. Oh, ya. Ya. Duluan aja, nanti saya antar. Ya. Ya. Udah mau gimana 35? Oke, diantar. Kalilan, Iya, Dul. ini ayamnya, Kak. Oh iya, nanti itu dipotong dulu sekalian dibersihin ya. Oh, iya, Kak. Kak Lilan dan Kak Aniki, tetangga yang sudah aku anggap saudara sendiri. Mereka sering membuat kreasi makanan tradisional dan modern. Kebetulan mereka mau buat nasi pesto plecing ayam. Wah, dari menunya aja sudah bikin lapar. Daging ayam kampung biasanya lebih alot yo. Ayam yang sudah disembelih bisa langsung direbus. Nanti bisa lebih mudah mencabut bulunya. Pastikan bulunya tercabut semua yo. Jadi ayam sudah benar-benar bersih. Oke, sekarang lanjut membakar ayamnya. Untuk plecing ayam biasanya cukup dibakar sebentar aja, karena nanti masih akan dimasak lagi. Ada 2 jenis bumbu yang harus dibuat yo. Untuk bumbu plecing ayam pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Semuanya diulek sampai halus. Untuk penyedap rasa, tinggal tambah gula dan garam. Jangan lupa pakai terasi. Tapi ini sesuai selera aja yo. Kalau nggak suka, yo nggak usah pakai terasi. Sekarang bikin bumbu pestonya. Buat yang belum tahu, pesto iki bumbu makanan khas Italia. Persamaan antara pesto dengan menu kuliner khas India terletak pada penggunaan bahan-bahan segar yang dilumatkan.
Satu lagi, di antara keduanya sama-sama memakai minyak untuk memadukan bahan. Aku ngatur bumbu ke gundul dulu ya. Iya, iya. Dul, bakal ayamnya udah selesai. Udah Kak, udah matang semua? Udah, ditinggal aja. Oh ya. Setelah dibakar, daging ayam dipotong-potong. Bukan hanya memudahkan porsinya yo, tapi bisa lebih gampang menumis dan cepat matang. Ayam bakarnya sudah beres. Bumbu yang disiapkan Kak Lilan juga sudah jadi. Selanjutnya, langsung tumis ayam dan bumbu plecing. Bumbu plecing terasi bercampur dengan aroma ayam benar-benar bikin perut keroncongan. Dul, ini Ya. pestonya dicampur nasi ya. Oh ya Kak. Bumbu pestonya sudah siap yo, artinya bisa langsung dicampur dengan nasi. Kalau di negara asalnya, bumbu pesto disajikan dengan spaghetti atau pasta lainnya. Nah, kalau yang ini pakai kearifan lokal aja, alias diganti nasi. Dul, nih ayamnya dicampur dul. Oh, ya sekalian Kak. Oh iya. Ditata aja biar bagus. Tampilannya jadi mewah toh, mirip makanan di restoran mahal. Bisa banget jadi menu makan siang di rumah. Jadi kalau biasanya nasi putih biasa ditemani plecing ayam, sekali-kali boleh diganti nasi pesto plecing ayam. Ye lur, tampilannya sudah mirip sama nasi biryani belum? Menu khas India toh. Duluan ya. Oh iya, silakan, silakan. Makan menu senikmat ini ditambah panorama pegunungan Kasembalun, serasa surga dunia yo. Perpaduan rasa pedasnya ayam dan gurihnya nasi pesto pecah banget, bikin gak berhenti ngunyah. Ingat yo, makanan sehat dan lezat gak perlu mahal-mahal selama kalian mau usaha untuk belajar memanfaatkan alam sekitar. Approve. Kerja jualan ayam ujung-ujungnya bikin perut kenyang. Mantap. Habis ini aku mau bikin menu masakan dengan bumbu khas India. Tapi sebelumnya yo harus kerja keras dulu yo. Cerita selengkapnya habis ini lor.